Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang kami hormati, teman-teman sekalian, seluruh peserta webinar dari INP. Pada hari ini, Alhamdulillah, kita semua bisa hadir kembali pada suasana yang baik, pada sebuah tema webinar yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan webinar-webinar sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, INP mengetengahkan sebuah topik yang mengusik sesungguhnya, tetapi memang seringkali tidak terbahas karena mungkin tidak banyak dari kita yang memiliki keadaan tertentu, diantaranya adalah misalnya memiliki anak berkebutuhan khusus. Hari ini kita dedikasikan kepada mereka, kepada orang tua, kepada lembaga pendidikan yang mungkin memiliki interaksi terhadap hal ini. Karenanya topiknya adalah pendidikan dasar Indonesia Belanda dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hari ini saya kembali bersama para narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan ada Profesor Dr. Munawir Yusuf. Beliau adalah Guru Besar Manajemen Pendidikan Luar Biasa Universitas 11 Maret. Prof, terima kasih sudah hadir bersama kami kembali di kesempatan sore hari ini di waktu Indonesia atau di Belanda pada siang hari. Dan terima kasih, kemudian, Imam. Terima kasih Prof. Selanjutnya ada Dr. Julia Maria Fantil. Beliau adalah pimpinan dari komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted. Terima kasih Ibu Julia sudah kembali bergabung bersama kami. Kemudian ada Ibu Harwinta Anjarningsi PhD. Beliau adalah Lektor Departemen Linguistik Universitas Indonesia. Dan nanti ada juga narasumber dari Belanda, Ibu Annelies de Jong. Beliau adalah pedagog ahli dari Belanda, spesialis pendidikan kependidikan khusus. Nanti kami akan sampaikan beberapa statement beliau. Sebelum kita memulai, mari kita persilahkan Rosalin Siburian dari INP untuk menyampaikan sambutannya. Ocha, silakan. Terima kasih Imam. Selamat pagi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang berada di Belanda dan Eropa dan sekitarnya. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di tanah air. Kembali kita INP mengangkat tema pendidikan untuk anak-anak, pendidikan dasar atau wajib belajar, karena kami memberikan perhatian terkait pendidikan, tidak hanya pendidikan tinggi, melainkan juga pendidikan dasar. Sebulan yang lalu kita sudah mengadakan webinar memberikan informasi yang bisa membandingkan ataupun mendapatkan informasi tentang pendidikan di Belanda dan pendidikan di Indonesia. Nah, kita maju satu langkah lagi untuk membahas mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Nanti di dalam acara ini kita sama-sama mendengarkan sebenarnya apa sih anak-anak berkebutuhan khusus ini, yang dimaksud berkebutuhan khusus, dan apa saja yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari kita mengadakan atau mengangkat webinar topik ini? Harapannya bahwa kita mempunyai awareness atau perhatian kepada anak-anak yang memang membutuhkan perhatian ekstra. Gitu. Lalu juga harapannya informasi dan masukan ataupun pendapat yang positif yang kita dapatkan juga dari Belanda maupun dari pemirsa nanti, audiens, itu bisa sebagai masukan bagi Bapak Munawir sebagai Ketua Asosiasi APKI atau Pendidikan Khusus, dan semoga bisa memberikan masukan untuk para pemberi kebijakan di tanah air. Demikian Imam, sukses untuk webinar kita kali ini. Selamat mengikuti. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ocha sudah memberikan kata sambutan dan juga memberikan sebenarnya arah dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Hari ini tentu kita akan berusaha masuk dari hal-hal yang sifatnya mendasar. Tadi Ocha sudah sampaikan, kadang-kadang jangan-jangan kita punya pemahaman yang berbeda soal siapa sesungguhnya yang disebut dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Nantinya kita juga akan berangkat seperti apa sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh kedua negara, oleh lembaga-lembaga di saat kita berbicara dalam konteks ini. Jadi hari ini kita akan berbicara banyak sekali hal, kita akan bicara tujuan pendidikan inklusi, bagaimana sistemnya, bagaimana pentingnya peranan orang tua, dan seterusnya. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita, untuk menyemangati kehadiran kita pada hari ini. Oke, terima kasih.
Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekarang saya langsung saja ada cukup banyak narasumber, jadi saya straight to the point. Saya ingin Prof. Munawir mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini waktu Indonesia. Prof, mohon ceritakan perspektif kita atau perspektif dari sudut Prof. Munawir terkait anak berkebutuhan khusus. Boleh diawali dari yang Ocha sampaikan tadi dari sudut yang paling mendasar. Siapa sebenarnya anak berkebutuhan khusus? Kemudian dari sisi regulasi di Indonesia sebenarnya seperti apa pendekatannya dan kurang lebih apa yang harus diketengahkan dalam forum sore hari ini. Silakan Prof. Munawir. Baik, terima kasih Mas Imam, Pak Ocha, Bu Julia, Bu Harwinta, dan kawan-kawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia, selamat pagi agak siang untuk Belanda dan kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi kita di acara webinar yang seri kedua terkait dengan pendidikan dasar, menengah Indonesia dan Belanda, dan untuk kali ini terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertanyaan Mas Imam adalah bagaimana sebenarnya perspektif Indonesia melihat tentang anak berkebutuhan khusus, kira-kira begitu ya Mas Imam ya. Betul. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia ini ada beberapa istilah yang dipakai di dalam masyarakat untuk menyebutkan anak berkebutuhan khusus. Dulu dalam sejarahnya itu disebut sebagai anak cacat, maka sempat ada undang-undang tentang penyandang cacat. Istilah ini tidak begitu cocok dipakai di dalam lingkungan pendidikan. Maka kemudian di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu digunakan istilah warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, dan sosial itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, kemudian ada pasal lain dikatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dari sini sebenarnya ingin menggambarkan Indonesia mengelompokkan anak berkebutuhan khusus itu ada dua kategori. Mereka yang sifatnya mengalami kekurangan dan ada satu kelompok lagi yang memiliki bakat dan atau potensi kecerdasan yang luar biasa. Nah, yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, kita abaikan dulu untuk saat ini, tidak kita bahas ya dalam webinar ini, karena pada umumnya mereka relatif sudah mendapatkan sudah mendapatkan layanan pendidikan yang baik di dalam lingkungan sekolah masing-masing, tetapi memang problem kita adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kekurangan. Dalam Undang-Undang nomor 20 nomor 8 tahun 2016 ya, ini kita di Indonesia diperkenalkan lagi istilah baru yang disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Jadi anak berkebutuhan khusus itu istilah lain adalah penyandang disabilitas. Tetapi penyandang disabilitas itu tidak mencakup semua anak berkebutuhan khusus. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus kategori cerdas istimewa dan bakat istimewa itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kelompok disabilitas. Karena mereka ini sesungguhnya tidak mengalami kekurangan. Justru mereka memiliki kelebihan dalam bentuk kecerdasan yang luar biasa dan atau bakat yang luar biasa. Nah, peserta yang saya hormati, dengan berbagai istilah tadi, untuk lingkungan pendidikan di Indonesia lebih sering menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Mengapa kita gunakan istilah itu? Karena anak berkebutuhan khusus sesungguhnya menghindari labelitas. Sesungguhnya setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan karena pemakai kursi roda, bukan karena cacat, bukan karena yang lain, tetapi yang kita lihat adalah kebutuhannya. Sehingga pendidikan kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing secara optimal. Itu perspektif pendidikan di Indonesia seperti itu, Mas Imam. Ya. Oh, masih unmute, Mas. Masih mute. Oke. Baik, Prof, kita tahan sedikit. Kita coba ikuti bagaimana pandangan dari narasumber yang lain. Saya ingin pandangan dari Ibu
Annelies de Jong. Mungkin bisa kita ikuti pandangannya terkait dengan pertanyaan yang sama, hal-hal yang sifatnya mendasar, seperti apa sebenarnya perspektif dari beliau. Mari kita ikuti. Ik ben Annelies de Jong uit Nederland. Ik ben heel lang werkzaam geweest in het onderwijs als zorgcoördinator, als decaan, als begeleider van studenten die docent wilden worden. En ik had nog meer taken, maar mijn grootste taak was zorgcoördinator. Ik ga jullie iets vertellen over het onderwijs in Nederland, het passend onderwijs. Hoe wij dat in Nederland tot stand hebben gebracht. Ik heb daar zelf ook mee over mogen denken. En we zijn steeds gekomen tot al meer ervaringen. Met als doel om dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteit en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben, wilden we toch heel graag dat de leerlingen niet te snel naar het speciaal onderwijs werden gestuurd, maar heel lang behouden. Het doel daarvan was ook om dan te kijken naar wat de leerlingen nodig hebben. Niet kijken alleen maar naar de beperkingen, maar gewoon kijken naar de kwaliteiten van de leerlingen en de onderwijsbehoeftes. Dus ze moeten een plek krijgen binnen het reguliere onderwijs die echt paste bij de onderwijsondersteuningsbehoeften. En wat ouders toch wel erg fijn vonden, dat een kind gewoon naar een gewone school ging, als dat kan. Maar als dat niet kan, dan met z'n allen eraan werken om te kijken welk type onderwijs dan bij het kind passend was. Een doel van het passend onderwijs was ook dat kinderen niet langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is. Als een kind zich aanmeldt bij een school, dan hebben de scholen de zorgplicht om te zorgen voor onderwijs op maat. En als dat niet lukt, om een ander type onderwijs te zoeken. Kind moet niet thuis komen te zitten. Dus dat zijn de doelen van het passend onderwijs. Dat vereist nogal veel van een gewone, normale school. Dat vereist heel veel. Dat vereist een hele goede samenwerking met de docenten. Docenten zijn belangrijk. Docenten die krijgen leerlingen binnen in hun klas die heel veel aandacht nodig hebben. Dus die moeten goed begeleid worden. De mentor, dat is de spil in het web. Dat is de klassendocent. Die moet goed signaleren, die moet goed luisteren, die moet veel spreken met de leerlingen. Op het moment dat die denkt van er is wat aan de hand met mijn leerling, dan schakelt hij de leerlingbegeleider in. Oftewel de zorgcoördinator. De trajectbegeleiding is heel erg belangrijk. Daar kom ik straks even op terug, wat dat inhoudt. Daarnaast zijn natuurlijk de dyslexietrainer, de phalanx-trainer, de vertrouwenspersoon. Die spelen allemaal een grote rol in het begeleiden intern binnen de school. Dan zijn er ook externe hulp of mensen in de zorg. En dat is ontzettend belangrijk om daar ook heel goed mee samen te werken. Om dat passend onderwijs, het onderwijs wat het kind echt nodig heeft, goed te krijgen. Het schoolmaatschappelijk werk. We hebben allemaal, iedere school in Nederland heeft een eigen schoolmaatschappelijk werkster. En die legt de link tussen gezin, school en eventueel jeugdzorg. Dan heb je de schoolarts, die belangrijk is. De schoolagent, de wijkagent. En ook de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar die wil altijd voorkomen dat het kind thuis zit. Die is blij met een school die er alles aan doet om het kind binnen school te houden. Dus daar moet je heel goed mee samenwerken. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei hulpverlenende instanties. Denk aan de mensen die hulp verlenen op het gebied van psychiatrie, psychologie, depressie, autisme en alles. Daar moet je goed mee samenwerken.
Baik, itu tadi pandangan yang cukup mewakili sebenarnya beberapa perspektif bagaimana cara di Belanda apabila kita berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus. Saya ingin masih belanja perspektif dulu. Sekarang saya langsung ke Bu Julia. Bu Julia Fantil, mohon berikan pandangannya terkait hal ini. Bagaimana sebenarnya tujuan pendidikan inklusi di Belanda? Apakah punya perspektif yang sama misalnya dengan yang Prof. Munawir tadi sampaikan? Anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya siapa? Apakah anak gifted itu juga bagian dari itu? Atau jangan-jangan memang terminologinya sama sekali berbeda? Bu Julia, silakan. Terima kasih Pak Imam, Bapak Ibu, hadirin semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Yulia Maria Fantil. Kali ini saya bicara tentang apa yang akan dilakukan di Belanda dalam sekolah inklusi. Seperti tadi dijelaskan bahwa seluruh sekolah reguler di Belanda itu sudah mempunyai tim pendukung menjadi sekolah inklusi. Walaupun satu sama lain seringkali mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dalam kemampuannya, karena masalah anak-anak berkebutuhan khusus ini memang banyak sekali dan mulai dari yang ringan sehingga yang berat. Nah, ini akan sangat sulit. Jadi tadi Ibu analis sudah menjelaskan bahwa setiap anak harus masuk ke dalam sekolah reguler dulu atau sekolah inklusi. Nanti di sana usia 4 hingga 6 itu dilakukan pengamatan yang sangat intensif untuk melihat bagaimana perkembangan anak ini. Apabila di sekolah itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pendidikan selanjutnya, maka anak ini sementara dipindah dulu ke sekolah di antara sekolah kekhususan atau SLB dengan sekolah inklusi. Jadi di tengah-tengahnya ada sekolah antara, gitu ya. Di sini namanya SBO. Special Basis Onderwijs. Jadi di sana diberi dukungan yang sangat kuat untuk masalah-masalah yang ada pada anak. Kemudian nanti kalau misalnya anak itu memang bisa dipindahkan ke sekolah awal, yaitu sekolah reguler atau inklusi itu, dia bisa kembali ke sana setelah 4 minggu, atau mungkin harus lebih intensif lagi masuk ke dalam SLB. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu di Belanda memang anak gifted masuk ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Karena sekarang di Belanda itu anak berkebutuhan khusus itu bukan anak gifted itu atau anak cerdas istimewa, itu bukan hanya yang punya IQ tinggi, kreatif, berprestasi saja, tetapi juga yang mempunyai masalah-masalah ikutan seperti ada gangguan lain yang mengikuti seperti ADHD atau masalah sosial emosional, disleksia dan sebagainya. Nah, itu nanti di sekolah reguler diberi dukungan kedua arah. Dan anak-anak ini tidak akan dilempar ke sekolah SLB. Di sana tidak ada. Jadi semua yang punya IQ yang sangat tinggi itu berada di sekolah inklusi. Nah, karena itu dibagi dalam 4 kluster ABK ini. Jadi kalau misalnya tadi gifted sudah dikeluarkan, ya gifted dikeluarkan masuk ke dalam sekolah reguler. Nah, yang sisanya ini ABK ada 4 kluster, yaitu kluster 1 tunanetra dengan gangguan penglihatan, kluster 2 tunarungu dan gangguan pendengaran, kemudian yang ketiga itu cacat fisik dan gangguan akibat penyakit kronis. Nah, yang keempat ini yang sangat ramai, yaitu anak-anak dengan gangguan psikiatri dan perilaku. Ini jumlahnya sangat banyak dan sangat ramai. Biasanya pusing betul di sekolah-sekolah seperti ini. Pak Munawir waktu itu mengunjungi ke sini ya. Nah, itu kira-kira yang ada di negeri Belanda. Nah, bagaimana kondisinya pada saat ini? Kalau untuk anak gifted itu terus berubah karena masalah anak gifted itu ternyata sangat kompleks dan sangat sulit, dan kadang-kadang ada anak gifted yang salah diagnosa atau sekolah tidak bisa memberi penanganan. Nah, ini sekarang
masalah ini sedang dibicarakan terus dan perubahan-perubahan sistem penanganannya maupun undang-undang yang mendasarinya. Nah, itu kira-kira Pak Imam. Baik, terima kasih Bu Julia, semakin lengkap. Jadi semakin kita memahami dari sudut bagaimana kita memahami anak berkebutuhan khusus saja, Indonesia dan Belanda cukup berbeda ya. Ternyata kalau di Belanda putra-putri kita yang gifted tuh masuk dalam konteks yang sama. Dan di Belanda tadi ternyata ada kemewahan, misalnya di setiap sekolah ada juga guru yang khusus menangani ABK. Bagaimana dengan di Indonesia, saya rasa nanti Prof. Munawir punya pandangannya, punya informasinya. Sekarang saya ingin menggilir dulu ke Ibu Harwinta dulu. Bu Harwinta, mohon perspektif Ibu soal ini, bagaimana sebenarnya tujuan arah pendidikan inklusi dari sudut pandang Ibu. Silakan Bu Harwinta. Baik, terima kasih Mas Imam, Bapak Ibu, dan para pengurus INP ya yang sudah mengundang saya. Terima kasih. Iya, jadi di sini saya adalah salah satu orang tua ya, barangkali Mas Imam, pertama sekali yang ikut bersyukur gitu ya, ikut bersyukur bahwa ada acknowledgement kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, seingat saya dulu zaman saya SD begitu ya, masih belum ada. Nah, ini kan saya sudah separuh baya ya. Jadi dari sekitar 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ini kita sudah ada perkembangan. Jadi dari situ kita bersyukur ya bahwa secara sistem, secara undang-undang gitu ya, ini sudah ada pengakuan dari situ. Nah, tapi barangkali yang saya lihat sebagai seorang ahli bahasa ya, Mas Imam dan Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti yang sudah saya angkat di kegiatan kita 1 bulan yang lalu ya, misalnya ada gap antara target pembelajaran atau saya lupa nama yang persisnya ya, Pak Munawir nanti barangkali bisa membantu ya, target pembelajaran di TK terkait bahasa itu seperti apa ya, kan ada beberapa juga ya, ada terkait motorik, terkait moral dan sebagainya. Nah, bahasa itu kan di situ misalnya tidak boleh wajib bisa membaca dan menulis misalnya. Tapi ketika di SD, kenapa sudah disajikan buku yang tulisannya kecil-kecil, kalimatnya panjang-panjang, ya, yang kalimatnya juga sudah kompleks, yang banyak sekali tidak kosakatanya itu adalah bukan kosakata sehari-hari, Mas Imam. Gitu ya. Jadi anak tuh kaget gitu, dia baca saja masih belum bisa. Terus tiba-tiba sudah ketemu dengan kosakata yang resmi begitu ya, formal, lalu ada imbuhannya panjang-panjang gitu ya, berkan macam-macam. Jadi di situ kaget mereka. Nah, terkait dengan itu gitu ya. Jadi di sini saya melihat sebagai ahli bahasa akomodasi untuk anak-anak yang kemudian mengalami masalah gitu ya, terkait membaca, terkait menulis, lalu barangkali ada speech delay begitu ya di sekolah negeri yang sudah ditugaskan untuk menjadi inklusi. Nah, saya sempat melakukan riset kecil untuk buku saya yang selanjutnya ya, terkait disleksia, perspektif guru dan siswa begitu. Saya bertanya bagaimana langkah Bapak Ibu ketika menghadapi anak yang kesulitan membaca. Nah, itu macam-macam, Mas Imam ya, dan intinya saya melihat ini tergantung ilmu dan niat baik. Jadi misalnya ada 5 anak satu kelas tidak bisa membaca, lalu gurunya memberi tambahan ya, pulang sekolah 15 menit. 2 minggu pertama yang satu selesai, oke. Tambah 2 minggu lagi, satu lagi selesai, sampai misalnya 2 bulan. Nah, ternyata sampai 2 bulan itu masih ada satu yang masih belum bisa. Nah, itu belum tentu satu itu akan terus diajar oleh gurunya. Ya bisa saja, yang udah deh kamu cari aja les sendiri gitu misalnya. Nah, jadi
bagaimana ini kemudian diawasi barangkali ya, atau koordinasinya gitu. Karena kalau guru kelas semua, saya kebayang mengajar anak 40 orang itu saja sudah ribet sekali gitu ya. Jadi ya itu tadi, kembali kepada ilmu. Mungkin beliau ini punya ilmunya, tapi bukan sih nggak berniat baik ya, barangkali saya salah istilahnya, tapi keluangan waktu gitu ya, mau tidak, berkenan atau tidak gitu, untuk misalnya memberi tambahan pelajaran membaca. Nah, itu yang saya lihat di lapangan terkait bahasa, kelihatannya masih perlu ada semacam ya mungkin SDM gurunya, mungkin insentif untuk beliau-beliau ini. Lalu kalau toh sudah dilaksanakan, bagaimana itu akan diawasi? Karena kalau semua itu hanya kembali pada wali kelas kan sulit. Nah, tapi kalau tidak dilaksanakan juga, misalnya anak tidak bisa membaca, kelas 3 misalnya, lalu dia masuk kelas 4 tidak bisa membaca juga, itu kan juga fatal ya akibatnya ya. Seperti itu Mas Imam, kurang lebih. Oke. Terima kasih. Bu Harwinta, terima kasih. Ini bridging yang sangat baik untuk masuk ke pertanyaan lain. Misalnya bagaimana sesungguhnya sistem kerja pendidikan inklusi. Saya ingin balik lagi ke Prof. Munawir. Prof. Munawir, ini sama dengan pertanyaan dari Hiche Veneman. Hiche Veneman ini berasal dari Belanda, kemudian tinggal di Indonesia, kemudian punya pertanyaan juga bagaimana kondisi inklusi anak berkebutuhan khusus di sekolah di Indonesia. Tadi Bu Harwinta juga sudah mulai masuk ke ranah itu. Nah, Prof. Munawir, tadi sudah cukup banyak perspektif dari teman-teman yang ada di Belanda, rasanya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mohon Prof. Munawir untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya sistem itu terimplementasi di Indonesia. Jangan-jangan urusan hulunya sebenarnya beres, aturannya lengkap dan seterusnya. Tapi jangan-jangan urusan hilirnya ada cerita seperti yang disampaikan Bu Harwinta. Prof. Munawir, silakan tambahkan, Prof. Baik, terima kasih Mas Imam. Pertama, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Mrs. Herlin ya tadi, dan juga Bu Julia ya. Jadi di Belanda yang saya tangkap adalah bahwa setiap anak itu didorong untuk masuk ke sekolah reguler. Itu dulu yang saya tangkap ya, artinya karena semua sekolah di Belanda siap menjadi sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Prinsip yang kedua yang saya tangkap itu adalah jangan berangkat dari kekurangannya, tetapi berangkat dari potensi yang dimiliki oleh anak. Karena kalau berangkat dari kekurangan, maka guru akan menjadi merasa beban berat gitu. Tapi berangkatlah dari ada potensi apa sih anak ini, dan kemudian dari situlah kemudian dikembangkan, gitu yang saya tangkap. Yang ketiga juga adalah dilakukan evaluasi secara komprehensif. Mungkin di Indonesia bahasanya ada dilakukan identifikasi dan assessment gitu ya. Nah, di Belanda tadi saya tangkap itu tenaga pendukung di sekolah inklusif itu sangat cukup lengkap gitu ya, Bu Julia ya. Di sana ada ortopedagog, ada psikolog, ada psikiater, bahkan agen-agen untuk mendukung terhadap sekolah inklusif itu cukup kuat, termasuk rumah sakit atau dokter gitu ya, itu sangat kuat gitu. Nah, juga tadi yang ada jangan cepat-cepat dipindah. Kalau tidak salah ada kalimat seperti itu ya, jangan cepat-cepat dipindah dulu. Jadi berikan kesempatan agar supaya anak ini mendapatkan layanan beberapa waktu gitu ya, dan kemudian nanti jika memang kemudian ada kesulitan gitu, itu yang menarik dari Bu Julia tadi ada sekolah dukungan ya, transisi gitu ya, yang kemudian di situ bisa menjadi tempat di mana sebelum masuk di, apakah dia harus dikirim ke SLB ataukah nanti harus masuk di sekolah inklusif. Nah, sekolah dukungan ini saya kira kalau sudah menjadi sistem di Belanda, ini menjadi pelajaran yang baik untuk di Indonesia, nanti bisa dikembangkan. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, mungkin saya harus sedikit ke belakang, bahwa pendidikan inklusif di Indonesia, meskipun dari sisi waktu relatif sudah lama ya, tahun 2000
3 dari si payung hukumnya ya, undang-undangnya menyediakan itu ya, dan kemudian kita terus kembangkan sampai sekarang sudah menjadi hampir 20-an tahun ya gitu. Tapi praktek di lapangan memang benar sangat beragam sekali. Karena pendidikan inklusif di Indonesia mau tidak mau, karena kultur, karena budaya, itu akhirnya implementasinya harus menggunakan pendekatan penugasan. Pendekatan penugasan itu artinya pemerintah daerah itu kemudian memberikan tugas kepada sekolah-sekolah tertentu ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, 2 tahun terakhir Pak Menteri membuat kebijakan sekolah zonasi. Nah, sekolah zonasi ini kemudian berimplikasi kepada penerimaan peserta didik. Dulu orang bisa masuk sekolah di mana saja, lintas kabupaten, lintas kota, lintas ini bisa dengan mudah gitu. Sekarang sekolah negeri sudah dibatasi bahwa zonasi di sini Anda hanya boleh masuk sekolah yang ada dalam zonasi itu. Maka sebenarnya peluang bagus bagi sekolah yang inklusif. Artinya kalau ada di sekolah itu, di lingkungan sekolah itu tidak ada SLB, seharusnya semua sekolah kemudian siap menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, persoalannya praktek di lapangan tidak setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tidak setiap sekolah reguler itu memiliki kesiapan untuk menerima anak berkebutuhan khusus gitu. Dengan berbagai alasan gitu. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi kebijakan pemerintah bahwa sekolah tidak boleh menolak terhadap anak berkebutuhan khusus yang didaftarkan ke tempat sekolah reguler itu. Prinsip bahwa di Belanda tadi semua sekolah sebenarnya inklusif, di Indonesia baru menuju gitu Bu Julia. Jadi prinsipnya semua sekolah didorong untuk bisa menangani anak berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan mereka. Nah, pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus satu hal merupakan satu persoalan baru. Jadi guru-guru kita tidak memiliki kecukupan pengetahuan, ilmu, keterampilan dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Kalau kemudian ada anak berkebutuhan khusus, maka mau tidak mau harus bekerja sama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain itu antara lain dengan terapis, kemudian dengan psikolog, kemudian dengan ortopedagog, yang ini berimplikasi kepada kesiapan masing-masing sekolah. Kemudian ketersediaan guru, apa istilahnya kalau di Belanda tadi, guru bantu ya Bu ya? Ya. Bukan. Guru pendukung kekhususan. Ya, ada guru bantu atau guru pendukung ya. Ya, saya kira di Indonesia istilahnya adalah guru pembimbing khusus. Nah, ini yang sebenarnya disiapkan oleh pemerintah agar semua persoalan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu dapat terpecahkan dengan adanya guru pembimbing khusus. Persoalannya sampai hari ini status guru pembimbing khusus di Indonesia belum memiliki rumah di Dapodik pusat gitu. Artinya di Indonesia guru yang diakui di dalam Dapodik itu hanya 3. Pertama adalah guru kelas, yang kedua adalah guru mata pelajaran, yang ketiga adalah guru bimbingan dan konseling. Belum ada guru pembimbing khusus, itu nggak ada istilah gitu. Guru PLB pun di sana ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, ada guru bimbingan dan konseling itu. Nah, karena itu maka regulasi yang belum memungkinkan ini kemudian diatur dalam peraturan yang sifatnya teknis di lapangan, bentuknya adalah guru dengan tugas tambahan. Jadi GPK itu guru kelas atau guru bimbingan konseling atau guru mata pelajaran diberikan tugas tambahan. Nah, harga tugas tambahan itu sekitar 6 jam dalam 1 minggu. Sehingga kalau guru tersebut mengajar misalnya matematika, itu karena beban guru di Indonesia itu ada 24 jam yang wajib ya minimal, maka dia bisa mengajar dengan 18 jam, sedangkan sisanya yang 6 jam diabdikan diri menjadi guru pembimbing khusus menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Tentu seperti yang tadi sampaikan Bu Harwinta, kalau seandainya guru pembimbing khususnya itu adalah orang dari matematika,
mungkin pemahaman tentang kesulitan berbahasa, kesulitan membaca tidak akan dikuasai dengan baik gitu. Nah, itulah problem-problem teknis yang ada di lapangan dan menjadi PR besar bagi Indonesia bagaimana supaya kesiapan pendukung di sekolah itu bisa seperti di Belanda. Jadi ada juga namanya pekerja sosial pun disediakan di Belanda gitu. Nah, kita belum sampai di sana. Satu orang guru pembimbing khusus dalam satu sekolah reguler pun kita belum bisa memenuhi. Itu prakteknya seperti itu, Mas. Baik, Prof. Munawir, terima kasih. Saya tahu bicara sistem tidak bisa 3-5 menit, tetapi tadi Prof. Munawir sudah berusaha meringkasnya dan kita memiliki perspektif yang cukup. Terima kasih, Prof. Saya ingin kembali balik ke negeri Van Oranje. Kita akan ikuti perspektif dari Ibu Annelies van de Jong terkait dengan hal ini. Bagaimana sistem di Belanda berjalan? Mari kita ikuti. Wat ik al zei, de mentor signaleert een probleem. En wat dan ontzettend belangrijk is, dat je meteen start met een document. Het is papier, het is werk om dat allemaal in te vullen, maar dat is heel belangrijk. Wij noemen dat een ontwikkelingsperspectiefplan. En in dat plan, daar begint de mentor mee. De mentor die schrijft daar de gegevens op van de leerlingen en die schrijft ook op wat zijn acties geweest zijn. Nou, dan neemt de zorgcoördinator dat over en dat ontwikkelingsperspectiefplan, dus het zegt het al, hè, we houden de ontwikkeling goed in de gaten en wat is het perspectief, wat is de toekomst en welke acties worden erop gezet. Nou, het is een groeidocument. Dat document dat neemt hij gewoon steeds op school, de jaren dat hij nog op school zit, neemt hij dat mee. Een OPP, een ontwikkelingsperspectiefplan, erg belangrijk. Nou, dan wordt hij ingebracht in een overlegssituatie. En dat heet een voorbereidend intern zorgoverleg. En er zitten alleen nog maar mensen binnen de school bij. De mentor, de zorgcoördinator, de afdelingsleider is erg belangrijk. Iemand van de directie moet eigenlijk meteen goed op de hoogte zijn van een leerling met problemen. Je moet het niet solo doen als leerlingbegeleider of als mentor. Je moet iemand uit de directie zit ook bij het voorbereidend intern zorgoverleg. Nou, dan wordt een kind besproken. En een vraagstelling. Wat is nou precies het probleem? En dan wordt dat besproken in het intern zorgoverleg. En dan wordt er bekeken welke actie erop gezet wordt. Dat advies, dat kan van het interne zorgoverleg, is erg belangrijk, want wat gaan we nu verder doen? Nou, in ieder geval gaan we de docenten goed informeren, misschien wel de klasgenoten informeren wat er precies aan de hand is. Dat doe je niet zomaar. Je gaat niet zomaar de klasgenoten informeren. Je gaat eerst vragen aan de leerling, wat vind jij? Vind jij dat bijvoorbeeld een leerling met ADHD, ga je eerst vragen van, vind jij het belangrijk dat je klasgenoten weten van jouw belemmering? Nou, als ze dat niet willen, houd het op. Maar het is vaak heel fijn als de klas geïnformeerd wordt. Dat is heel prettig. Ik heb het heel vaak gedaan. En ik heb ook altijd met de leerling een soort praatpapier gemaakt. Wat mag de klas weten? Wil je er zelf bij zijn? Wil je zelf antwoorden op vragen geven? Of wil je dat ik het alleen doe? Nou, dat is ontzettend belangrijk. Want de klasgenoten, als ze kennis hebben van de belemmering, dan kunnen ze er vaak veel beter mee omgaan. Dat scheelt enorm voor het gedrag en het leerprobleem van de leerling. Idem dito voor docenten. Docenten moeten goed op de hoogte gebracht worden van wat precies de belemmering is. Dus je moet dat met elkaar doen, een gezamenlijke aanpak. Nou, het kan zijn dat we ook zeggen, de leerling trekt het niet om de hele dag in het lokaal te zitten, om de hele dag de lessen te volgen. Dan gaan we een aanpassing maken van het rooster. Misschien wel een plaatswijziging of een klassenwijziging. Dat kan van alles zijn. Allemaal ook in gesprek met
Masih mute, Mas. Itu tadi pandangan dari narasumber kita, dan menarik melihatnya betapa mewah dalam tanda petik apa yang berlangsung di Belanda sebagai sistem dan sebagai implementasinya. Dan saya ingin mungkin bisa ditanggapi oleh Dr. Yulia. Mungkin Bu Yulia bisa ditambahkan, Bu, mengenai implementasinya. Silakan, Bu. Implementasi sistem di Belanda. Masih di mute, Ibu. Bu Yulia masih di mute. Terima kasih. Ya, memang sistem di Belanda itu super rumit sebetulnya. Sangat rumit. Jadi bisa saja pertama-tama itu kita harus punya diagnosa dulu ya. Atau kadang-kadang masuk sekolah memang sulit untuk mendapatkan diagnosa karena diagnosa itu tidak terlalu cepat diberikan. Misalnya saja anak-anak ADHD itu diagnosanya itu nanti umur 12 baru dikasih. Nah, selama itu mereka sangat bermasalah ya. Nah, ini belum ada diagnosa, tapi anak-anak itu dilihat kekuatannya apa dan kekurangannya apa. Jadi pada waktu kita melakukan diskusi dengan guru, itu seringkali guru melaporkan tentang kewalahan guru untuk menghadapi anak-anaknya, anak-anak muridnya ini, siswanya. Nah, pada waktu akan bertemu dengan seluruhnya, jadi satu-satu ya datang ini. Anak ini akan diperiksa oleh misalnya gangguan perilaku ya, terutama yang perilaku sangat bermasalah, itu akan oleh ortopedagog itu dilakukan tes perilaku dulu. Apakah perilakunya ini memang masuk dalam kategori sudah bermasalah sehingga perlu ditangani oleh seorang dokter. Nah, kalau sudah dari sini, maka dilihat. Kalau tidak oleh seorang dokter, maka dilakukan oleh siapa? Ini. Nah, oleh misalnya saja oleh psikolog. Nah, ini yang tidak dengan dokter. Tapi kalau dengan dokter, dia dikirim ke rumah sakit. Jadi rumah sakit juga ikut mendukung. Jadi nanti rumah sakit melakukan tes-tes dan sebagainya, perilakunya bagaimana dan sebagainya, misalnya tingkat agresivitasnya, konsentrasinya dan sebagainya. Nah, ini semua dikumpulkan, kemudian ini kalau ADHD sulit untuk mendapatkan diagnosa sampai umur 12, jadi mereka hanya melihat faktor-faktor yang bermasalah, kemudian dilakukan diskusi begitu dengan guru, orang tua, dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan untuk anak ini. Misalnya saja anak ini kemudian dipindahkan ke sekolah transisi tadi. Nah, guru di sana mendapatkan informasi semuanya. Dan di sana juga tadi oleh Ibu De Jong itu dikatakan bahwa diberikan satu nanti dijelaskan ya trayek. Jadi rencana-rencana ke depannya apa saja. Nah, ini diikuti. Jadi setiap minggu mereka akan mendapatkan laporan perkembangannya dan baru kemudian 4 minggu diputuskan apakah anak ini kembali atau tidak. Nah, waktu kembali itu anak ini meneruskan apa yang sudah dilakukan di sekolah transisi. Jadi guru mendapatkan informasi juga. Jadi yang penting di sini adalah misalnya pada ADHD itu mendapatkan tes-tesnya dulu. Bagaimana perilakunya. Pada autisme juga begitu. Jadi diagnosa itu sangat fleksibel sebetulnya karena memang misalnya pada ADHD baru bisa definitif diberikan pada usia berapa itu 12 tahun. Sedangkan autisme memang bisa pada waktu sangat muda. Tapi pada gifted itu sangat sulit, apalagi yang mengalami gangguan perkembangan ya. Gangguan perkembangan itu biar sampai umur 16, 17, 18 itu kadang-kadang masih belum bisa mencapai misalnya 130 gitu. Belum bisa. Dia ada masih banyak diskriminasinya sehingga yang dilihat ya bukan diagnosanya.
Jadi kira-kira begitu. Ini yang kadang-kadang orang tua kalau saya lihat di Indonesia, dia mengejar diagnosa, padahal diagnosa itu sangat sulit untuk karena tiap anak itu setiap kali berkembang, berubah. Dan perubahan itu tergantung dari lingkungan juga. Kalau orang tuanya tidak mendukung ya perkembangan anak, maka ini anak juga akan sulit. Karena itu orang tua juga harus belajar selain gurunya. Begitu, nah, orang tuh boleh bertanya, Bu. Ya. Mas Imam, boleh bertanya, Gimana, Pak, Prof? Bu Yudia. Ya, silakan, itu, Prof. Pertanyaan pentingnya itu gini, Bu. Apakah siapa yang melaksanakan diagnosis itu? Apakah setiap sekolah memiliki tenaga-tenaga yang secara khusus bisa setiap saat dihadirkan ke situ untuk melakukan diagnosis itu? Jadi untuk menegakkan diagnosis itu misalnya untuk melihat perilaku itu dilakukan oleh seorang ortopedagog, dia punya kantor sendiri ya di luar. Jadi ini expert eksternal, tapi dia juga membantu sekolah-sekolah gitu ya. Nah ini expert ini dia mengirim sebuah belangko misalnya CBCL, Children Behavior Checklist. Ini akan diisi baik oleh orang tua, oleh guru, ya. Selama 2 bulan anak itu kelakuannya bagaimana. Jadi nanti dari CBCL ini dilihat anak ini membutuhkan penanganan lebih atau harus dikirim ke psikiater. Misalnya nanti psikiater, oh ya memang anak ini sudah masuk kategori patologis. Jadi psikiater walaupun dia membantu sekolah, dia tidak berada di sekolah, tapi anak ini dibawa ke rumah sakit jiwa anak. Nah di sana dilakukan observasi, tes dan sebagainya. Kemudian kalau perlu misalnya, kemudian APIS, misalnya pemberian obat-obatan plus pendekatan pedagogi dan psikologi. Jadi pedagoginya bagaimana, psikologinya bagaimana. Jadi networknya sekolah reguler itu punya network dengan badan atau institusi yang di luar itu yaitu Saman Working Verband namanya. Jadi institusi yang menghubungkan antara sekolah dan tenaga-tenaga expert di luar. Jadi kalau misalnya ada masalah di dalam sekolah, pertama-tama di sekolah kan ada guru BK, guru pendukung kekhususan dan sebagainya. Kalau tidak bisa diselesaikan di sini, maka bisa pergi ke Saman Working Verband ini. Saman Working Verband ini yang akan mencarikan expert lain misalnya ke kantor ortopedagogi atau kantor psikolog atau ke psikiatri. Jadi diundangkan gitu oleh institusi ini. Jadi tiap sekolah tidak ada. Nah, juga misalnya gangguan bicara juga gitu, sama. Jadi nanti dicarikan oleh institusi yang di luar sekolah itu. Jadi institusi ini network dari seluruh sekolah yang ada di regionnya dan dia akan menghubungi expert-expert yang ada di dalam regio itu. Baik, cukup terjawab ya Prof ya, cukup lengkap dari saya rasa jawaban. Baik, saya mesti kesini lagi Pak. Ya boleh. Tanda-tanda harus ke Belanda lagi. Oke, saya ingin tuntaskan 2 putaran ini. Saya ingin minta pandangan dari Bu Herwinta terkait hal ini. Kita sudah masuk bagaimana sistem ini bekerja. Ada lagi Bu Herwinta yang mau di-sharing? Karena saya juga merasa ini topik yang sangat menarik. Jadi rasanya kita sudah berdiskusi hampir 1 jam, di atas 45 menit, tapi masih banyak sekali yang harus digali. Dari 7 poin saya hanya baru kena 2 poin, tetapi saya rasa kita harus tuntaskan setidaknya 2 poin. Setelah ini ruang chat sudah mulai bergemuruh, banyak sekali yang bertanya, nanti saya akan mulai ngopenin dalam tanda petik satu persatu. Sekarang saya mau ke Bu Herwinta dulu, dan sebelum ke Bu Herwinta saya ingin mengingatkan bahwa hari ini spesial,
karena yang mengikuti program ini bisa mendapatkan sertifikatnya nanti bisa diunduh di akhir dari sesi. Bu Arwinta, saya persilakan untuk memberikan perspektifnya lagi terkait dengan bagaimana sistem ini bekerja khususnya di Indonesia sehingga kita bisa mempadu-padankan, bukan untuk mengkoreksi dalam tanda petik, tapi kita ingin melihat di mana kekuatannya dan bagaimana kita akan move forward di masa mendatang. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Imam. Terima kasih Bu Yulia, Pak Munawir, dan juga Ibu Annelies de Jong ya yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, di sini barangkali saya lebih sebagai sharing ya, Mas Imam dan Bapak Ibu. Jadi saya itu tahun 2006 itu saya lulus S2. Di situ saya tesis saya itu tentang disleksia pada anak-anak. Nah, dari situ saya mencari begitu ya, nih saya bisa apa ya di Indonesia ya, masa saya S2 buat lulus doang gitu ya, saya ingin do something gitu. Nah, lalu S3 saya juga masih gangguan berbahasa, tapi disertasinya tentang orang dewasa. Nah, tapi setelah disertasi juga sama. Saya berusaha menjalin soan ya, apakah datang atau telepon atau WA begitu ya, ke profesi-profesi terkait gitu. Jadi ke dokter, ke psikolog, ke guru-guru ya, semua saya menawarkan diri gitu ya. Nih kami di FIB UI punya keahlian begini, bagaimana kami bisa berkontribusi. Nah, dari situ sayangnya tidak semua pintu bisa terbuka ya, Mas Imam. Jadi saya nggak tahu, mungkin cara mengetuk pintu saya yang salah ya, saya kurang sopan mungkin atau bagaimana ya, bisa jadi ya. Tapi belum ada yang bilang harusnya ibu gini. Jadi saya nggak tahu juga. Tapi pada akhirnya untuk networking di bidang gangguan berbahasa gitu ya, misalnya tadi Bu Yulia menyinggung tentang diagnosis. Nah, diagnosis ini kan bisa dilakukan oleh dokter misalnya. Nah, tapi tes yang ada di misalnya kami sudah ke FKUI begitu ya, itu sudah baik. Saya tidak bilang jelek, tapi bagaimana itu bisa ditingkatkan. Nah, di situ kami menawarkan diri. Tapi tidak usah Bu, kami sudah oke. Gitu ya. Lalu kami ke tempat lain, sudah oke, semua sudah oke. Jadi bagaimana ya? Kami merasa ya mungkin seperti yang tadi saya sempat singgung ya terkait disleksia. Ini yang bikin buku nih siapa sih gitu ya? Buku sekolahnya yang bikin buku siapa sih? Kok gini gitu ya, kami mau memberi masukan saja. Nah, cuma untuk kemudian menjalin dengan para pihak itu ya ternyata tidak mudah begitu, Mas. Jadi memang barangkali jalan terbaik adalah memang membuat sistem begitu ya, dari mungkin dari Kemendikbud ya, beliau di atas sana nih bisa memetakan dulu. Sebenarnya kita ini di Indonesia nih punya sarjana-sarjana yang seperti apa, gitu, punya SDM seperti apa. Lalu bagaimana semua SDM ini bisa diberdayakan, ya. Jadi kita tidak melulu misalnya harus mengirim orang ke luar negeri dari nol lagi. Barangkali tidak usah seperti itu, tapi dari yang keahliannya A, B, C ya, dengan lem yang seperti apa, perekat yang seperti apa ya, seperti tadi Bu Yulia menyinggung ada summon working verban tadi ya, sebetulnya kan tidak ya saya sih nggak bilang mudah ya Mas ya, tapi it's doable gitu sebetulnya. Bagaimana ada lembaga seperti ini yang bisa menghubungi Ibu A, Bapak B, Bapak C begitu ya, sebagai expert yang nanti bisa dimintakan keahliannya dalam diagnosis misalnya. Nah, dengan demikian kalau memang link ini sudah ada ya, barangkali kami tidak, atau kita semua ya Bapak Ibu tidak
tidak perlu satu-satu sowan ke RSCM, misalnya dalam kami ya, misalnya di UI kami harus ke FKUI, kami harus ke FC, hal-hal seperti itu, tapi sudah ada misalnya Verban ini, ya ada lembaga ini, sehingga informasi dua arah dari sekolah, orang tua, lalu kepada expert, dan juga nanti dari expert ada tes seperti apa begitu ya, dan berjalannya penilaian atau revisi kepada program dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik begitu. Baik, terima kasih Bu Arwinta. Terima kasih Mas Imam. Seluruh narasumber, tampaknya saya harus mulai berangkat ke teman-teman netizen yang menyaksikan acara hari ini. Sudah lebih dari 10 pertanyaan ada di sini. Saya rasa saya mohon izin kepada teman-teman admin dan INP, saya akan mulai membagi waktu untuk teman-teman yang bertanya melalui kolom chat. Pertama, saya ingin Bu Yulia nih yang menjawab. Bu Yulia mohon berkenan untuk bersiap menjawab dan mohon disimak pertanyaannya. Ini dari Iren Purba. Kondisi anak kan tidak bisa kita langsung lihat ketika ia lahir apakah ia butuh bimbingan khusus atau tidak, terutama kalau ada kekurangan di bidang sosial. Dan di Belanda, anak punya hak untuk belajar di regular school. Regular school wajib menerima ABK dengan taraf tertentu. Tapi bagaimana kita bisa tahu sekolah mana yang baik? Itu pertanyaannya. Kemudian saya sendiri punya pengalaman anak saya masuk ke sekolah umum dan ia disuruh pindah ke sekolah khusus, padahal dasar pengamatan sekolah itu tidak kuat. Tidak ada pertemuan dengan orang tua dan guru, padahal saya bolak-balik meminta. Anak masih 4 tahun dan belum ada pemeriksaan intensif untuk masalahnya. Sekolah ini juga ternyata berusaha memindahkan banyak anak ke sekolah khusus tanpa alasan yang kuat, jadi bukan hanya anak saya. Sejauh mana kekuatan hukum untuk menolak saran yang tidak berdasar ini, dan kemana kita bisa mengadu, dan apakah sebenarnya standar pemindahan anak dari sekolah reguler ke sekolah khusus harus separah, dan apakah sebenarnya standar pemindahan anak dari sekolah reguler ke sekolah khusus harus separah apakah? Bu Yulia saya rasa bisa memberikan komentar. Ini sebenarnya mirip dengan yang Ibu sampaikan ya. Sebenarnya kompleks juga kalau di Belanda. Silakan Bu Yulia mungkin ingin berikan komentar. Betul ya. Masalah ABK ini sangat kompleks ya. Karena bisa aja itu pertama-tama dia setiap saat itu mengalami perubahan. Perubahannya itu bisa ke arah baik atau ke arah memburuk. Tergantung dari lingkungan juga. Nah, yang sering terjadi memang adalah kesulitan-kesulitan dalam memberikan anak ini apa gitu. Terutama contohnya ya yang banyak terjadi yang saya hadapi itu misalnya saja anak gifted yang mengalami masalah perkembangan, disinkronitas perkembangan. Ini bisa seperti segala macam lah ya. Bisa seperti autis, seperti ADHD, seperti anak depresi, apa segala macam bisa di situ. Jadi ini mesti hati-hati sekali. Kemudian lihat satu gejala, kemudian terfokus ke situ. Nah ini akan sangat berbahaya memang. Jadi karena itu saya kedengeran ya, karena internet saya. Karena itu memang ditekankan bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedua arah, yang positifnya dan negatifnya. Nah, dua-duanya. Itu saya lihat anak-anak itu pada waktu kelas 1 atau kelas 2 itu ditanya tentang dirinya sendiri, tentang menurut dia itu dia apa, mana yang baiknya mana, yang baik tentang dirinya apa, dan kekurangannya apa. Kemudian dia lihat ya justru apa yang harus dia benahi sendiri. Nah ini untuk melihat faktor kuat dan faktor lemahnya si anak itu. Nah untuk anak-anak gifted ini kadang-kadang juga tidak berprestasi, sehingga anak-anak ini kurang bisa kelihatan gitu. Tapi ini harus dilihat secara keseluruhan ya. Artinya harus ada observasi, baik ditanya kepada orang tuanya. Jadi semua harus terbuka gitu dan jujur. Jadi waktu melaporkan juga harus jujur. Nah, kalau ada sekolah seperti pertanyaan dari Ibu Derni,
Bu Dermi ya, itu bagaimana dengan anak yang tidak diperiksa-periksa kemudian dipindahkan. Sebetulnya itu kita bisa minta bantuan kepada inspektur pendidikan. Jadi di Kementerian, setiap Kementerian itu ada updeling atau bagian yang mengurusi masalah ini. Kita bisa lapor ke sana apa yang terjadi dan dia akan menangani dan membantu. Apakah itu nanti bagaimana perlu diulang lagi pemeriksaannya atau dibuatkan dihubungkan dengan networknya itu, summon working verban dan seterusnya, atau dipindahkan. Ini harus didiskusikan dengan petugas yang ada di Kementerian. Nah, saya rasa jawab saya cukup segini. Oke, Bu Yulia, terima kasih atas jawabannya. Cukup banyak pertanyaan mengarah ke Ibu, tapi saya akan coba menyaring dan teman-teman admin IP juga sudah menyaring. Saya sekarang ingin ke Prof. Munawir. Prof, ada pertanyaan dari ST. Beliau adalah Special Educational Teacher. Pertanyaannya, Prof, langsung saja saya ingin bertanya tentang penyesuaian penerapan pendidikan inklusif yang utuh di Indonesia. Saya dan tim sedang mengembangkan policy dan sistem ini di sekolah, namun terkendala dengan resources atau para profesional yang idealnya pada setiap sekolah harus dimiliki seperti psikiater, terapis, speech terapis, patologi, dan seterusnya. Hal ini harusnya diatur oleh pemerintah dan sangat dibutuhkan oleh setiap anak. Pertanyaan saya untuk narasumber, tahapan apa yang harus ditempuh, proses yang perlu dilakukan hingga anak berkebutuhan khusus tertentu membutuhkan IEP. Silakan Prof dijawab. Baik, dari sisi sistem pendidikan inklusif di Indonesia itu mewajibkan tahapan setelah penerimaan siswa baru itu dilakukan namanya identifikasi dan assessment. Nah, dalam pelaksanaan identifikasi dan assessment itu dibentuk suatu tim di sekolah. Timnya terdiri atas para guru, kemudian orang tua dari anak berkebutuhan khusus, kemudian dari psikolog, dan kemudian dari tenaga dokter yang bisa diminta bantuannya. Itu dari sisi sistem yang dikembangkan di Indonesia. Nah, memang kemudian di tingkat satuan pendidikan ada kesulitan misalnya ketika di situ tidak ada tenaga profesional seperti psikolog. Kemudian yang kedua, tidak ada dokter yang dekat atau puskesmas yang dekat. Nah, menggunakan psikolog itu kan ada resiko biaya gitu. Nah, kalau sudah sampai di situ, kadang-kadang kemudian sekolah juga mengalami kesulitan gitu. Itu pertama. Nah, setelah dilakukan identifikasi dan assessment itu menghasilkan apa yang kita sebut sebagai profil belajar siswa. Nah, profil belajar siswa itu terutama adalah hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Diketahui tentang apa sebenarnya potensinya, apa sebenarnya hambatannya, apa sebenarnya kebutuhan fisik, sarana fisik yang dibutuhkan oleh mereka, kebutuhan belajar mereka yang sifatnya khusus di luar kurikulum itu apa, misalnya butuh terapi, kemudian butuh program tambahan dan sebagainya, itu dimasukkan dalam namanya lembar profil belajar siswa. Dan profil belajar siswa ini itu sudah punya Dapodik. Jadi itu bisa dikirimkan ke dalam aplikasi di pusat gitu. Sehingga pusat kalau nanti menemukan anak ini by name ya, misalnya anak si Mas Imam gitu ya. Oh ternyata butuh, dia sebenarnya mengalami gangguan mobilitas, tetapi dia tidak punya kursi roda. Ini berarti dia akan tertulis di situ, kalau dia sekolah di sini dia akan membutuhkan kursi roda. Kemudian ada tunanetra misalnya, dia membutuhkan alat tulis misalnya, alat tulis yang khusus untuk braille, membutuhkan misalnya tongkat gitu ya, tongkat untuk mobilitas dan sebagainya. Itu tertulis di situ. Tapi kalau mereka sudah punya gitu, maka itu dihilangkan kebutuhan itu. Karena kebutuhan itu nanti digunakan untuk bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu sesuai dengan dana yang tersedia bisa digunakan untuk memberikan subsidi atau melalui BOS atau biaya operasional sekolah yang sudah ada. Jadi itu langkahnya.
Nah, setelah ada apa yang disebut dengan profil belajar siswa itu diterapkan di sekolah itu. Jadi misalnya, anak ini dapat mengikuti mata pelajaran penuh di dalam kelas itu, semua mata pelajaran dia bebas bisa mengikuti. Karena dia hanya memakai kursi roda, tetapi secara intelektual dia ini nggak ada masalah. Maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum untuk anak-anak pada umumnya. Nah, ketika di situ ada anak yang mengalami hambatan intelektual, di Indonesia sering disebut tunagrahita, gitu ya, mengalami hambatan intelektual, sehingga dia tidak bisa memenuhi tuntutan kurikulum standar. Nah, disinilah dibutuhkan namanya kemudian kita sebut sebagai IEP, Individualized Educational Program, program pembelajaran individual untuk khusus anak ini gitu. Dan itu kemudian dijalankan oleh sekolah tersebut. Kalau itu mereka memiliki guru pembimbing khusus, maka koordinator dalam program pembelajaran individual ini itu menjadi tanggung jawab guru pembimbing khusus. Nah, ketika itu tidak ada guru pembimbing khusus, diserahkan sepenuhnya kepada seluruh sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Nah, komunikasi intensif antara sekolah dengan orang tua ini kemudian dibangun dalam suatu forum yang namanya forum case conference, konferensi kasus. Itu nanti orang tua diminta menginformasikan apa kebiasaan anak di rumah seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi tahapannya begitu. Kemudian ketika itu diterapkan, dievaluasi nanti dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dievaluasi dan kemudian nanti ada laporan perkembangan gitu. Nah, idealnya itu seperti itu sehingga untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual, ya, dasarnya itu yang mengalami hambatan intelektual, mereka boleh menggunakan kurikulum yang dibuat sendiri oleh sekolah. Jadi tidak perlu tidak perlu menggunakan standar kurikulum nasional. Jadi bisa istilahnya diturunkan gitu, diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian dalam praktek pembelajaran karena anak ini inklusif dalam satu kelas, kurikulum yang digunakan berbeda, maka digunakan satu strategi pembelajaran di sekolah tersebut dengan kadang-kadang menggunakan sistem pull out. Pull out itu misalnya untuk mata pelajaran keterampilan mereka bisa gabung dengan anak yang lain, mata pelajaran PPKN misalnya mungkin bisa bergabung, agama bisa bergabung di kelas secara inklusif, tetapi untuk matematika dia ditarik keluar dengan guru pembimbing khusus. Mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA misalnya, ini dengan dimasukkan ke dalam kelas ruang khusus yang disebut sebagai ruang sumber. Nah, karena itu maka kelengkapan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sebenarnya wajib memiliki ruang sumber, ruang di mana digunakan untuk memberikan satu tambahan-tambahan pelatihan, tambahan-tambahan pengetahuan, tambahan-tambahan pemahaman yang memudahkan bisa mengikuti pembelajaran. Nah, di luar sekolah inklusif itu, sistem yang ada di Indonesia itu menggunakan istilah sekolah sumber atau pusat sumber. Ya. Nah, pusat sumber itu kalau sekolah inklusif itu adalah SLB sebagai pusat sumber. Artinya ketika guru di sekolah reguler tidak memiliki kecukupan tenaga yang khusus gitu, bisa minta bantuan ke SLB terdekat agar bisa menjadi guru kunjung di situ. Itu namanya fungsi pusat sumber gitu. Nah, ketika dia membutuhkan layanan psikologi, maka kemudian ini direkomendasikan dirujuk kepada ahli psikologi atau psikiater atau ke dokter. Nah, program ini itu sangat tergantung kepada kepedulian di tingkat satuan pendidikan. Itu Mas Imam. Nah, tadi menarik Bu Julia menyebutkan di Belanda ada sekolah transisi. Mungkin bisa sekalian saya jelaskan. Di Indonesia baru mulai 2015 muncul adanya program sekolah transisi nih Bu. Namanya PLA, aslinya itu Pusat Layanan Autis. Yang sekarang beberapa daerah itu berkembang menjadi nama Pusat Layanan Disabilitas. Nah, ini sudah berjalan 5 tahunan. Di Indonesia sampai sekarang ada 29 pusat layanan autis di kabupaten kota, dan dia akan menjadi mitra dari seluruh sekolah-sekolah inklusif itu.
ketika di situ ada anak berkebutuhan khusus, dapat dirujuk ke pusat pelayanan disabilitas itu untuk dibantu melakukan assessment atau diagnostik, bahasanya di Belanda tadi, dan kemudian hasil diagnostik itu dikembalikan kepada sekolah untuk bisa dipakai sebagai acuan untuk penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Itu Mas Imam beberapa tambahan informasi, terpaksa cukup panjang kalau saya harus menjelaskan. Nggak apa-apa, Prof. Tapi bersyukurnya yang Prof jelaskan tadi juga menjawab pertanyaan dari Irene Surti Yulianti SPD ABA. Beliau adalah 21 tahun telah bekerja sebagai konsultan dan terapis pendidikan ABK dan pelaksanaan pendidikan. Beliau menyampaikan di sini soal ABK di sekolah hambatan yang selalu menjadi tantangan kami adalah belum adanya kurikulum yang mapan bagi anak-anak murid yang berkebutuhan khusus. Tadi sebagiannya saya rasa sudah diserempet oleh Prof Munawir ya, Prof ya. Jadi lumayan tadi lumayan mencicil tunggakan ini, Prof. Banyak sekali yang bertanya ke Prof dan narasumber yang lain. Jadi lumayan tadi sudah mencicil. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Herwinta. Bu Herwinta mohon menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari Mila. Pertanyaannya Bu Herwinta mohon disimak. Bagaimana pandangan Ibu terkait kolaborasi antara pengajar, orang tua, terapis, psikolog, peneliti bidang psikologi pendidikan, peneliti bidang ilmu bahasa atau linguistik dalam menangani pendidikan inklusi di Indonesia? Silakan dikomentari, Bu. Terima kasih Mas Imam. Iya, pendapat saya tentu saja ini sangat baik ya kalau memang bisa dilaksanakan. Tapi kembali gitu, kalau dari sistem yang sekarang ini kan misalnya mungkin ini saya secara awam saja, misalnya ada masalah ya anak bagaimana begitu ya gurunya feeling nih ini kayaknya bagaimana. Nah, seringkali bukan disuruh misalnya sebenarnya dia terlambat untuk belajar membaca begitu ya, berbeda ininya pace-nya. Nah, seringkali yang pertama dilontarkan kalau di Indonesia ini ke dokter anak, gitu ya. Coba Bapak Ibu ke dokter anak, atau next-nya itu ke psikolog, gitu ya. Lalu dari psikolog, dari dokter anak nanti ke terapis wicara. Gitu. Nah, tidak masalah sebetulnya ya, tapi ada rumpang-rumpang di dalam keilmuan beliau-beliau itu yang bisa diisi oleh ahli linguistik misalnya. Ya, atau keahlian yang lain ya, tapi kebetulan karena saya dari linguistik saya melihat dari sisi itu. Nah, misalnya ketika anak terindikasi bahasa kerennya barangkali disleksia begitu ya, dia terlambat belajar membaca, lalu diserahkan kepada terapis wicara. Nah, terapis ini misalnya barangkali belum punya pengetahuan bahwa materi ajar itu ya harus diatur dari konsonan vokal dulu, gitu ya. Jadi mata misalnya, jangan tiba-tiba muncul huruf i. Lalu tiba-tiba seperti makan, tiba-tiba muncul ada N-nya. Atau lebih parah lagi dikasih huruf E yang bisa dibacanya E dan E. Gitu. Jadi kalau dikasih bebek begitu ya, Mas Imam, Bapak Ibu, pusing anak itu. Gitu, karena dia belum paham ini bunyinya E gitu ya. Terus gurunya atau terapisnya bilang, oh ini bisa juga loh. Nah, puyeng dia. Jadi yang sebetulnya dia punya potensi untuk bisa membaca, gitu ya, tapi karena yang menangani itu tidak paham struktur kata bahasa Indonesia, gitu ya, dan urutan yang sebaiknya diberikan, gitu ya, tiba-tiba harus membaca misalnya Himalaya. Nah, itu anak udah takut duluan gitu ya. Jadi udah itu ada i-nya, terus ada 4 suku kata gitu ya.
Nah, hal-hal seperti itu yang kami tidak ingin menjadi terapis ya sebetulnya Bapak Ibu. Kami sebagai ahli linguistik ini bukan porsinya sebagai pelaksana di lapangan. Kami di belakang layar saja. Tapi jika memang ada sistem bagaimana dari dokter anak misalnya ke terapis, lalu terapis bisa berkomunikasi dengan kami, gitu ya. Nah, itu kami bisa memberi pandangan. Oh, mungkin diajarkannya kata-kata yang seperti ini dulu. Ya, termasuk juga untuk bahasa lisan, untuk anak-anak speech delay. Seperti itu. Jadi di sini saya tentu saja Ibu Mila ya, saya berpendapat ini sangat baik, tapi sistem itu tadi atau kebiasaan kita dari dokter ke terapis, dari psikolog ke terapis. Nah, posisi ahli bahasa ini di mana? Gitu. Bahkan kadang orang apa sih urusannya dari sastra gitu ya, barangkali mereka Bapak Ibu taunya sastra gitu. Dari sastra buat apa ngurusin pendidikan anak? Nah, gitu. Jadi dari label itu kadang-kadang orang punya pandangan tertentu. Nah, jadi di sini sekali lagi saya mendukung kalau memang ada sistem yang bisa link kami dengan para external expert yang tadi seperti Bu Yulia sebutkan begitu ya di Belanda, kami siap gitu untuk bisa duduk bersama untuk memberi pandangan, dan lebih baik lagi kalau ini sistemnya juga sudah diperhitungkan sebagai misalnya beban kerja untuk kami di universitas gitu, karena kami harus mengajar, kami harus meneliti. Terus tambahan lagi ada penugasan dari Kemendikbud misalnya, nah ya takutnya waktunya nggak kekejar. Ya, jadi kalau mungkin APKI nanti bisa menyarankan ya bagaimana ini bisa lebih realistis ya dihitung ke dalam beban kerja, mungkin ada lembaga seperti apa begitu ya, sehingga kami bisa berkontribusi secara maksimal. Seperti itu Mas Imam. Terima kasih. Baik, terima Mas kasih Imam. Bu. Ya, Mas gimana Imam. Prof? Monggo. Ya, kelihatannya yang dari Bu Arwinta dan juga dari yang tadi disampaikan oleh Mas Imam perlu ada penegasan-penegasan ya tentang kurikulum tadi ya. Silakan Prof. Ya, jadi yang pertama tentang kurikulum ya, apakah dibolehkan gitu ya. Itu tadi sudah saya singgung ya. Di Indonesia itu kurikulum yang digunakan untuk sekolah reguler atau sekolah umum itu adalah kurikulum 2013 yang menggunakan standar secara nasional ya. Kemudian untuk SLB, sekolah luar biasa, itu ada kurikulum 2013, untuk SLB itu ada sendiri. Jadi biasanya kurikulum untuk SLB ini diturunkan dari standar kurikulum normal lah gitu, diturunkan. Dan itu sudah ada secara nasional gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika ada anak berkebutuhan khusus, misalnya tunagrahita, misalnya autis, misalnya ADD, ADHD, yang kemudian ada di sekolah inklusif, mereka tidak memungkinkan menggunakan kurikulum standar secara nasional, gitu. Guru-gurunya adalah guru-guru standar yang mengajar anak-anak pada umumnya. Maka kemudian di dalam sistem kurikulum di Indonesia diberikan satu ruang, namanya adalah memodifikasi kurikulum. Sekolah diberikan otoritas untuk melakukan modifikasi kurikulum. Nah, modifikasi kurikulum itu tergantung berat ringannya anak berkebutuhan khusus. Kalau mereka memang berat seperti tunagrahita misalnya, maka dapat melakukan omisi. Omisi itu bisa dihilangkan beberapa bagian dari kurikulum dan tidak perlu diajarkan kepada anak, tetapi mereka bisa diberikan yang real sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Itu tergantung pada berat ringannya. Tapi kalau misalnya hanya dia kebetulan tunanetra atau hambatan penglihatan gitu, tapi intelektual mereka itu bagus gitu, itu mereka bisa mengikuti hampir seluruh mata pelajaran, kecuali kalau menggambar ya Mas Imam ya. Tunanetra diajak menggambar karena kan hambatan gitu. Nah itu cukup namanya ada disebut sebagai melakukan modifikasi lah gitu, sederhana gitu. Jadi kalau yang lain ada pelajaran menggambar, anak ini diganti dengan misalnya membuat patung dari tanah liat misalnya, atau dari benda-benda yang lunak. Itu sebagai sebuah kompensasi dari
yang lain melakukan menggambar, dia melakukan hal yang serupa, termasuk dalam bidang seni. Ini dibuka keran atau ruang-ruang seperti itu. Bahkan misalnya mereka hanya memiliki keterampilan yang sangat sederhana sekali, gitu, itu sekolah boleh, tidak usah dituntut untuk mengikuti tuntutan kurikulum yang ada di sekolah, gitu. Ya. Memang yang paling banyak kemudian adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Herwinta, ya, termasuk anak-anak yang mengalami disleksia, anak-anak yang mengalami hambatan membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya, yang sifatnya sebenarnya memerlukan satu pendampingan yang intensif. Nah, ini persoalan utama di Indonesia adalah tenaga yang ada dan boleh di SK-kan oleh negara di satuan pendidikan itu disebut dua hal. Satu namanya guru atau pendidik, dan yang kedua adalah tenaga kependidikan. Nah, guru itu persyaratannya minimal D4 atau S1. Tenaga kependidikan itu termasuk di dalamnya kepala sekolah dikelompokkan tenaga kependidikan. Kemudian satpam itu tenaga kependidikan. Kemudian hanya TU itu tenaga kependidikan. Lah, tenaga kependidikan ini sudah dipatok, Mas Imam. Jenisnya itu 1, 2, 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah dipatok. Nah, dokter tidak bisa menjadi tenaga kependidikan, tidak bisa diangkat kecuali digaji sendiri oleh sekolah. Psikolog tidak bisa diangkat kecuali dia digaji atau diangkat oleh yayasan atau lembaga sendiri, gitu. Psikiater dan seterusnya, gitu. Karena itu maka kemudian kita memberikan satu sistem di mana sekolah silahkan bisa menghubungi ke lembaga-lembaga profesional seperti psikolog, psikiater, dokter, kemudian terapis dan sebagainya. Itu tetapi mereka ini sulit untuk bisa diangkat menjadi guru karena status mereka bukan sebagai seorang guru, tetapi mereka tenaga ahli. Nah, terapis itu masih bisa dimungkinkan sepanjang mereka nanti mengambil sertifikat pendidik, sertifikat sebagai guru. Itu Mas Imam. Ini pas sekali ada Mbak Esti Neno nih. Apakah ada pendataan ekspertis atau SDM yang ada di Indonesia? Itu hal yang sangat baik. Saya mau ikutan di data karena saya lulusan S2 Special Education di PA US, beasiswa dari USA, tetapi setelah kembali ke Indonesia kesulitan mengaplikasikan apa yang dipelajari dan terhambat karena aturan atau sistem pendidikan di Indonesia. Itu cocok dengan Prof sampaikan tadi. Oke, tadi di pertanyaan Bu Mila ada mention mengenai peran orang tua. Kita juga punya statement dari Bu Annelies de Jong soal ini. Boleh diputarkan teman-teman admin? Met de leerling. En wat ontzettend belangrijk is bij het passend onderwijs, is de relatie met de ouders. De ouders zijn belangrijk. De ouders moeten meteen vanaf het begin al geïnformeerd worden. We hebben een probleem, we signaleren een gedragsprobleem of een leerprobleem. En meteen al aan het begin van het groeidocument, ze moeten daarvan op de hoogte zijn en ook betrokken worden in de oplossing. Die driehoek, de driehoek school, leerling, ouders, is ontzettend belangrijk. Je moet de ouders meteen erin betrekken. Goede communicatie met de ouders. Als zij het meedenken, dan kan jij vaak ook meedenken met de ouders hun thuissituatie. Wat doen jullie thuis om een kind zo goed mogelijk weer te helpen met zijn schoolresultaten? Dus dat is ontzettend belangrijk, die driehoek. Nou, je hebt altijd de ouders ook nodig om natuurlijk de hulpverlening in te schakelen. Het zijn dat wij als school ook dan zeggen van, nou, laat uw kind eens een keer goed onderzoeken. Of laat u een keer testen bij dyslexie of bij een leerachterstand of bij gedragsproblemen. Dat is heel belangrijk. Nou, daar heb je de ouders ook altijd. Baik, itu pandangan dari beliau. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya mohon Bu Yulia standby. Bu Yulia, mohon standby. Ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke Ibu. Pertama dari Hice Fenomen. Beliau berasal Mohon maaf, dari Galis di Bekasi. Izin bertanya kepada Bu Yulia, apakah di Belanda memiliki pandangan tentang neurodiversity dan apakah neurodiversity juga menjadi kajian dalam pengembangan pendidikan inklusif di Belanda?
Silakan Bu Yulia. Mohon singkat karena ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu. Komentar Ibu analis dulu ya. Boleh, monggo Bu. Ya, orang tua memang sangat penting ya. Dan ini apa yang diketahui orang tua seharusnya atau opini dari orang tua itu seharusnya sama dengan opini dari sekolah. Seringkali memang ada perbedaan. Ini yang seringkali menjadi friksi antara orang tua dan pihak sekolah. Itu sangat sering, terutama anak-anak yang mengalami masalah perilaku dan emosi. Itu orang tua seringkali tidak terima kalau anaknya disebutkan mengalami masalah perilaku di sekolah. Karena di rumah tidak. Memang betul, kadang ada anak yang di rumah itu baik ya, tapi di sekolah agresif. Itu ada ya. Ini kenapa? Nah, ini kita harus minta bantuan orang ketiga, yaitu ahli yang bisa melihat di mana masalahnya. Apakah itu masalahnya di sekolah atau di rumah. Nah, ini orang tua juga harus melihat masalah-masalah ini bisa terjadi karena masalah apa? Karena masalah itu bisa saja dari anak itu sendiri ya, bawaan yang sebetulnya kalau lingkungan tidak baik itu masalahnya bisa tercetus sebetulnya. Misalnya saja di sekolah itu kena bully dan dia emosi terus ya. Nah, ini di rumah sedang di rumah perlakuan orang tua beda. Nah, ini harus dilihat yang mana masalah itu timbulnya karena apa. Jadi orang tua juga harus bicara secara terbuka dan jujur kepada guru. Sebagai orang tua kadang-kadang merasa bahwa dia ditekan oleh sekolah supaya menerima pendapat sekolah. Itu kalau kita memang bersikeras antara sekolah dan orang tua, itu kita bisa mengambil orang ketiga. Orang ketiga yaitu yang ahli, yang bisa melihat secara objektif dari kedua sisi. Dan dia akan memberikan bantuan. Nah, siapa orang ini? Ini bisa saja di luar dari, misalnya tadi kan ada summon working verban. Dan kita mencari sendiri. Kalau mencari sendiri biasanya memang bayar ya, bayar sendiri. Itu susahnya di situ. Tapi kalau lewat summon working verban itu memang ada subsidi dari pemerintah. Nah, kalau sudah begini, kadang-kadang memang ada anjuran dari expert itu lebih baik pindah sekolah aja, dicarikan sekolah yang memang bisa menerima anak-anak dengan anak masalah perilaku. Jadi ini tadi yang pentingnya orang tua. Dan orang tua harus belajar tentang karakteristik anaknya. Jadi orang tua itu harus mati-matian belajar semuanya. Nah, mulai dari masalah sosial emosional, perilaku, masalah perkembangan, ya, masalah perkembangan tumbuh kembang, perkembangan emosi dan sebagainya. Ini memang sangat sulit sih, tapi sekarang kan ada, kita bisa ikut Facebook group atau WA group ya. Tapi hati-hati ya, seringkali itu ada yang ngajak, tapi jalannya kacau balau gitu ya. Jadi kita harus ikut yang EBP, Education Evidence Based Practice. Nah itu pasti kalau evidence based practice kita bisa kemana-mana gitu. Artinya terbuka dengan expert-expert lain. Nah itu yang pentingnya orang tua. Yang pertanyaan tentang neurodiversity. Biasanya neurodiversity ini pembicaraan ini pada neurodevelopmental, ya, pada autisme yang dibicarakan. Nah ini di Belanda neurodiversity tidak terlalu menjadi perhatian, tetapi yang menjadi perhatian di Belanda adalah bagaimana perkembangan sosial, emosional anak, kemudian masalah perilaku. Karena kalau guru itu disuruh ajak-ajak ngomong neurodiversity itu agak sulit ya. Jadi yang dipelajari oleh guru itu bukan neurodiversity-nya, karena neurodevelopmental itu biasanya via psikiater atau dokter saraf gitu ya yang bicarakan. Nah sekarang kan memang musim tuh neuroscience. Nah itu kita harus hati-hati karena ini ilmu sangat sulit ya, sangat spesifik sekali. Itu saya beli buku neuroscience dulu, saya dapatnya itu di waktu kuliah
itu 2 tahun dapat neurologi ya. Itu kalau mau dikumpulin bukunya ada segini ya, ada segini nih saya punya bukunya. Males kan bacanya. Jadi seringkali neuroscience itu memang agak sulit. Karena saya lihat di Indonesia, bagaimana neuroscience dikembangkan tuh kadang-kadang juga keluar dari konteks ilmiah gitu ya. Jadi mungkin perlu hati-hati ini kalau ada kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Apakah ini neuroscience betul yang dari science atau memang dikembangkan oleh bukan orang-orang yang kerja di dalam neuroscience? Baik. Begitu Bapak. Baik Bu Yulia, terima kasih. Saya sedikit ingin ke Prof. Munawir. Prof. Munawir, boleh kita berbicara sedikit bagaimana soal SDM kita elaborasi dengan misalnya hal-hal yang sifatnya anggaran. Kadang-kadang sebenarnya jangan-jangan ini butuh satu sesi seminar tersendiri, tapi saya rasa ini harus kita ungkap minimal sebagiannya saja. Kan kita ketahui ya, mungkin pengelolaan SDM, kemudian sistem pendapatan dan seterusnya ini jangan-jangan kan menjadi concern kita juga ke depan. Apakah Prof. Munawir punya pandangan soal ini? Nanti saya juga akan mengelaborasi dengan pandangan dari Belanda. Silakan, Prof. Ya, mengenai biaya ya. Ya. Biaya untuk pengembangan SDM dan sebagainya. Jadi di Indonesia itu kan wajib belajar kan pendidikan dasar 9 tahun. Sampai SD, SMP itu wajib. Artinya wajib siapapun anak umur itu ya wajib sekolah gitu. Termasuk anak berkebutuhan khusus. Termasuk yang disembunyikan orang tua di kampung-kampung misalnya karena malu gitu. Itu sebenarnya wajib gitu ya. Nah, persoalannya adalah kesadaran pada masyarakat gitu. Karena wajib maka dibebaskan dari beban biaya orang tua kepada sekolah. Nah, setiap sekolah itu dapat mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru. Kemudian pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhannya dan biaya-biaya operasional itu didukung oleh pemerintah, namanya BOS, biaya operasional sekolah gitu. Nah, biaya operasional itu kalau di Indonesia dihitung berdasarkan kepala. Artinya jumlah siswa berapa kali X rupiah sebagai plafon yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di tingkat SD misalnya berbeda besarnya plafon biaya untuk biaya operasional sekolah. SMP berbeda, SMA berbeda, SMK, dan kemudian SLB. SLB itu kalau ini contoh misalnya di Jawa Tengah gitu ya. Anak berkebutuhan khusus itu biaya operasionalnya selama 1 tahun yang dibebankan kepada sekolah itu senilai 4.500.000 per anak. Jadi kalau muridnya 100, maka akan ada biaya subsidi dari pemerintah 450 ke sekolah tersebut gitu. Ini artinya bahwa itu biaya 1 tahun ya, biaya 1 tahun. Dan orang tua sekolah kemudian tidak boleh menarik biaya dari orang tua karena sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk misalnya mengirimkan guru mengikuti training-training peningkatan kompetensi untuk misalnya kompetensi penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu bisa diambilkan dari biaya operasional sekolah itu. Termasuk misalnya masih banyak guru yang honorer ya, Prof. Nah, masih banyak. Nah, itu termasuk untuk memberikan honor bagi guru yang belum berstatus sebagai pegawai negeri. Apalagi yang swasta kan banyak sekali. Nah, tentu memang yang menjadi persoalan adalah besarnya ketersediaan guru yang di masing-masing sekolah yang beberapa daerah itu masih sangat kurang, itu kemudian mengangkat guru honorer. Nah, guru honorer ini itu ada yang harus hanya dibebankan kepada biaya operasional sekolah. Jadi sedikit dan tidak memadai. Tapi beberapa daerah ada yang memberikan gaji dalam bentuk semacam uang standar biaya Mas Imam ya. Jadi menggunakan upah minimum regional UMR gitu. UMR sih relatif ya gitu. Tapi yang kebanyakan yang tidak
ada kebijakan dari BUMR itu kemudian hanya menggunakan dana BOS dan itu kemudian sangat kecil sekali. Ya. Jadi kalau sekolah tersebut misalnya mengangkat guru honorer untuk guru pembimbing khusus gitu ya, ya terpaksa hanya menggunakan standar gaji yang dikeluarkan oleh BOS itu dan biasanya sangat tidak memadai. Itu Mas Imam. Terima kasih Prof. Sekarang kita akan ikuti pandangan dari Ibu Annelies de Jong soal pendanaan di Belanda. Mari kita ikuti. Nou, hoe wordt dit bekostigd? School krijgt geld om dit te bekostigen. Dit zit niet in het zorggeld van school. Maar er is een samenwerkingsverband. En dat is door heel Nederland. Zijn de samenwerkingsverbanden gekoppeld aan een bundel van scholen. Het is een regionaal instituut. En ze geven ondersteuning aan scholen. En zij bieden hulp aan. En het kan van alles zijn. Dat kunnen arrangementen zijn. Bijvoorbeeld wat meer ondersteuning in de klas. Leerlingen die toch meer ondersteuning in de klas hebben, dan kunnen ze zeggen, nou, dan komt er iemand die de docent assisteert om die leerling apart te nemen, aparte uitleg. Het duurt misschien iets langer de uitleg, maar dan kan er een aparte iemand speciaal in de klas komen. Zij bekostigen ook de trajectbegeleiding, wat ik net heb uitgelegd. Dus zo zijn er nog meer dingen die zij bekostigen. Uiteindelijk heb je altijd het samenwerkingsverband nodig om als je het als school toch niet trekt, dat je denkt van nou, dit is toch echt geen kind binnen het regionaal onderwijs. Nou, dan ga je samen met iemand, een specialist van het samenwerkingsverband, verwijzen naar het speciaal onderwijs. Maar dan heb je in Nederland nog één tussenstap en dat is een traject op maat. Ya. Baik, itu tadi pandangan dari beliau terkait dengan hal ini. Baik, sekarang saya ingin kembali lagi ke beberapa pertanyaan dan teman-teman sekalian, saya tahu ini waktunya sudah mulur sekitar 15 menit, tetapi saya tadi dapat konfirmasi bahwa saya boleh memanjangkan ini sekitar 30 menit dari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, jadi kita nanti akan berakhir sekitar 15 atau 14 menit lagi. Ini masih ada pertanyaan beberapa dari dari teman-teman sekalian atau dari peserta webinar. Saya ingin ke Bu Yulia, mungkin nih Bu Yulia, ada beberapa pertanyaan yang kembali mengarah ke Ibu. Mohon disimak. Iya. Dari Irma Manorek, Manado. Tadi dikatakan bahwa anak gifted permasalahannya sangat kompleks. Jadi dari kompleksnya permasalahan, penanganan seperti apa yang diberikan kepada anak gifted di Belanda saat ini? Ini menarik nih, karena dari tadi kita seperti tidak spesifik membahas gifted gitu. Dan ini ada bridging kita untuk masuk ke situ sedikit. Silakan Bu Julia. Baik. Jadi sehari-hari biasanya kita kan tahu kalau anak gifted atau cerdas istimewa itu yang IQ-nya tinggi, kreatif, berprestasi, ya kan. Tapi akhir-akhir ini pendekatan yang dilakukan bukan hanya kepada anak-anak yang seperti ini saja, tetapi definisi yang baru terakhir adalah gifted adalah seorang anak yang punya kompleksitas. Baik kompleksitas perkembangannya maupun perkembangan sosial emosional, perkembangan tumbuh kembangnya maupun perkembangan inteligensinya dan juga karakteristik kepribadiannya. Nah, ini semua memberikan kompleksitas pada seorang anak gifted sehingga anak gifted itu pada waktu perkembangannya itu bisa seperti segala macam tadi itu yang saya sebutkan, misalnya saja bisa kadang-kadang seperti ADHD, kadang-kadang seperti autis, kadang-kadang dia depresi, kadang-kadang seperti anak yang obsesi dan sebagainya ya. Kadang-kadang seperti anak borderline ya. Nah, ini memang harus hati-hati. Nah, bagaimana situasinya pada saat ini di Belanda? Nah, pada saat ini karena ada perubahan dalam definisi, maka undang-undang juga harus dirubah. Nah, sekarang masih dalam transisi. Tapi ada kemajuan yaitu
sekarang sudah diterima ada bentuk-bentuk gifted yang bukan hanya gifted yang IQ-nya tinggi berprestasi, tapi juga gifted IQ tinggi bisa dilihat dengan IQ score, tetapi juga yang tidak berprestasi. Tetapi ada juga gifted yang lain yang misalnya ada masalah-masalah gangguan ikutan seperti ADHD, gangguan emosi dan sebagainya, dan juga gifted yang sedang dalam masa perkembangan yang tidak sinkron. Nah, ini semua sudah diterima dengan secara teoritis diterima, tetapi walaupun belum ada tunjangan pendanaannya. Nah, tetapi kalau misalnya anak-anak ini di sekolah reguler mengalami kesulitan, kemudian dia bisa dipindahkan sementara ke dalam sekolah transisi khusus untuk anak gifted. Nah, di sana dia akan mendapatkan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya belajar, mengendalikan diri, mengenal dirinya sendiri, dan orang tuanya juga dikasih training bagaimana caranya melakukan pendekatan kepada anaknya. Karena ini harus punya strategi khusus ya. Kalau orang tua gifted itu kadang-kadang suka bingung bagaimana anaknya, karena anaknya tuh unik sekali ya pokoknya. Nah, ini sekarang sedang dalam masa perubahan, jadi tidak semua sekolah bisa, tetapi kita bisa menghubungi misalnya saja Paros. Paros adalah organisasi atau platform khusus untuk gifted yang bisa diikuti oleh siapa saja di situ. Nah, ini bisa memberikan informasi kemana dan bagaimana. Biasanya karena gifted ini dianggap tidak patologis ya, jadi sampai saat ini pendanaannya masih sangat sulit karena itu masih dianggap tidak masuk kluster, jadi tidak ada dananya. Nah, ini bagaimana caranya itu Summon Working Perban mencarikan cara-cara yang cukup unik, yang baik gitu ya. Kalau dulu misalnya anak ini terlambat bicara, kemudian mengalami masalah sosial ya dengan sendirinya ya, terlambat bicara itu masalah sosial, masalah gangguan bacaan dan sebagainya. Nah, ini satu paket gitu. Nah, oleh para dokter nih, ini anak memang tidak patologis ya, karena ini adalah perkembangannya sendiri, tetapi dia harus mendapatkan bantuan. Nah, bantuannya kan harus mencari expert dan itu harus dibayar. Kalau gitu lebih baik diberi diagnosa yang paling dekat, biasanya kalau nggak ADHD ya autis. Nah, ini lama-lama nggak benar ini kayak gini. Nah, sekarang ini sudah dihapus karena sudah ada dukungan penelitiannya. Sebelum ada dukungan penelitiannya bisa masuk ke autis ya, sekarang nggak bisa lagi. Nah, ini sekarang masuk ke sekolah khusus gifted ya, yang merupakan sekolah transisi, tapi baru ada beberapa di Belanda ini, nggak di semua provinsi ada. Nah, ini yang terakhir, saya rasa begitu Pak. Jadi pertanyaan kompleksitas gifted itu bagaimana tadi itu, karena banyak sekali modelnya sehingga susah gitu menentukan diagnosanya, juga susah untuk anak-anak seperti ini. Baik, terima kasih Bu Yulia. Baik, teman-teman sekalian, para peserta, saya tahu waktunya sudah mepet, jadi saya akan masuk ke sesi terakhir. Saya akan persilahkan seluruh narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Hari ini tentu materinya sebenarnya banyak sekali. Kita punya sekitar 6 fase sebenarnya, 6-7 fase, tetapi kita bisa mengeksekusinya sebagian saja karena waktu dan keterbatasan. Jadi mudah-mudahan bisa ada lain kesempatan untuk membahas lebih detail, lebih dalam. Sekarang saya akan persilahkan para narasumber memberikan closing statement-nya. Saya akan pertama ke ke Ibu Herwinta pertama-tama untuk memberikan closing statement-nya pada kesempatan kali ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Imam, Bapak Ibu. Terima kasih untuk diskusi yang sangat mencerahkan ya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tadi sedikit menyambung dulu ya Mas Imam yang Mbak Mila tanyakan ya, Ibu Mila, terkait orang tua.
Saya juga sangat setuju dengan arahan dari Ibu Yulia ya, jangan mengikuti sembarang komunitas begitu ya. Orang tua harus belajar tumbuh kembang ya, belajar tumbuh kembang anak, tumbuh kembang yang normal itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya bahasa itu ya diajak bicara anaknya, diajak cerita. Sebelum dia bisa membaca itu ya baca buku, kita harus punya perpustakaan, distimulasi, diajak cerita dan sebagainya. Jadi orang tua itu harus tahu. Dan di sini saya ingin memberikan statement akhir Bapak Ibu, ya kita semua adalah orang tua ya, terlepas dari profesi kita atau akan menjadi orang tua. Dan di sini adalah sangat penting barangkali di budaya kita terutama ya, peran ayah Bapak Ibu. Ya, jadi di sini jangan hanya ibu ya yang mikirin anak ini seperti apa gitu ya, tapi ayah itu sangat-sangat penting. Jadi ibu dan bapak ya, bunda dan ayah ini harus berdiskusi dari perspektif dua orang ini ya, bagaimana baiknya. Dua-duanya juga harus mencari informasi. Dua-duanya juga harus menimbang, harus menghubungi siapa, harus beli buku apa, harus nonton YouTube yang mana, gitu ya. Jadi jangan misalnya ada istilah saya lupa, NLP ya, barangkali Neuro Linguistic Programming. Nah itu mahasiswa saya suka tanya tuh Mas Imam, Bu, NLP ini apa urusannya ya sama kuliah kita? Gitu, nggak ada itu urusannya gitu loh ya, karena NLP itu bungkus namanya saja ada neuro linguistik, padahal isinya bukan gitu ya. Jadi orang tua jangan nonton yang seperti itu, atau mungkin kalau sudah terlanjur dia harus bisa menakar, menilai, oh kayaknya ini nggak evidence based deh, oh kayaknya ini namanya ini deh, oh ini kayaknya jualan nih, oh nanti nih anak saya mau dijadiin sumber penghasilan aja oleh orang ini, dia nggak berkompeten gitu ya Bapak Ibu. Jadi ayah jangan hanya memberikan biaya saja, oh silakan terapi di mana-mana boleh gitu ya, tapi ayah juga harus bisa menimbang ini terapinya bener nggak nih, dia psikolog beneran bukan, sertifikatnya dari mana, ijazahnya dari mana dan sebagainya ya. Bapak-bapak mohon bisa berperan juga dalam pendidikan anak-anaknya, terutama yang ABK, seperti yang kita bahas di sore hari ini. Terima kasih Mas Imam. Baik Bu Harwinta, terima kasih atas closing statement-nya. Saya rasa itu sangat penting dan esensial sekali untuk mengingatkan kita semua, terutama tadi bapak-bapak ya. Jadi dimension khusus, mudah-mudahan ini menjadi concern kita semua. Baik, selanjutnya saya akan persilakan Bu Julia untuk menyampaikan closing statement-nya pada kesempatan kali ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya tuh punya cita-cita dari sudah 20 tahun bahwa kita tuh harusnya punya di Indonesia ya, kita harusnya punya satu platform multidisipliner, kerja secara kolaboratif, baik itu dokter, psikolog, ortopedagog. Dokter itu ada dokter anak, tumbuh kembang, dokter neurologi, ya, dokter psikiater yang paling banyak berkaitan, kemudian psikolog dan kehususan. Dan ini semua adalah ahli yang mempunyai peranan untuk menentukan atau membuat science policy bagaimana penanganan anak-anak ABK di Indonesia. Itu saya terus saja ya, sampai saya tuh dibilang nggak ada matinya, die hard gitu, sana kemari ya. Beruntung IDAI sudah bisa menerima. Kemudian dari Pak Munawir bisa menerima. Terima kasih Pak Munawir. Kemudian juga psikologi ya, tetapi belum ada platformnya itu. Platformnya belum ada. Dan dengan kalau ada ini, science policy itu ditentukan oleh expert ini, maka tidak lagi kita terongrong oleh mereka-mereka yang jualan terapi lah, apalah segala rupa ya. Contohnya ya, sekarang itu pendekatannya adalah PBS, ya, behavior positive behavior
support. Jadi pendekatan pengasuhan itu harus sisi positif anak. Jadi bukan hanya sisi negatifnya. Kemudian kita juga tidak bisa menangani anak itu dengan punishment. Ya, kalau dia nakal kita pukul, kalau dia baik kita kasih hadiah, itu sudah out of date, harus dikubur ilmu itu. Nah, ini masih ada yang seperti itu. Jadi guru-guru itu suka menghukum anak-anak, atau justru ABK itu katanya harus dipukul supaya dia mau merubah perilakunya. Itu kan kebangetan yang kayak gitu. Nah, ini harusnya science policy ini dikeluarkan oleh expert-expert yang duduk dalam platform secara multidisipliner ini. Jadi yang non EBP itu nggak keluyuran di Indonesia. Dari dulu keluyuran aja ya, kasihan betul sebetulnya. Jadi terima kasih sekali Mas Imam. Ini unek-uneknya saya tumpah di sini. Siap Bu Yulia, terima kasih. Baik Bu Yulia, terima kasih banyak atas closingnya, dan tadi unek-uneknya alhamdulillah sudah bisa disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan lega juga, dan mudah-mudahan kita semakin bisa bersinergi di masa mendatang. Last but not least, saya persilakan Prof. Munawir untuk menyampaikan pandangan akhirnya atau closing statement-nya. Monggo, Prof. Pertama, berikan ruang yang cukup kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk bisa berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan masing-masing, terutama di lingkungan sekolah. Jadi kesempatan ini penting bagi mereka, agar supaya mereka bisa menunjukkan performa terbaiknya. Yang kedua, bahwa paradigma sosial itu meyakini bahwa setiap anak berkebutuhan khusus sebenarnya keberhasilannya tergantung kepada setting lingkungan. Ketika setting lingkungan ini tidak memberikan ruang yang cukup kepada mereka, tidak memfasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, maka tentu mereka akan semakin sulit untuk bisa berkembang secara optimal. Karena itu, maka apa yang disampaikan oleh tadi, misalnya Bu Julia, itu menjadi sangat penting bahwa kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain untuk menciptakan setting sosial agar supaya mereka itu bisa berkembang tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai mereka dijadikan objek, tetapi harus diposisikan sebagai subjek. Saya kira itu, Mas Imam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Munawir, terima kasih. Teman-teman sekalian, para pemirsa kita, seluruh undangan yang hadir di Zoom pada kesempatan kali ini tampaknya menjadi akhir dari perjumpaan sesi webinar kali ini. Saya pribadi sudah mengikuti sesi webinar ini beberapa kali, tapi buat saya semakin kesini semakin mewah, narasumbernya semakin kuat, menarik sekali apa yang disampaikan. Kita selalu kehabisan waktu, ini ciri-ciri webinar ini memilih topik yang benar. Kemudian kenapa semakin mewah juga selain narasumbernya bagus, sekarang bahkan materi dari narasumber bisa diunggah dengan free dalam tanda petik. Kemudian ada sertifikat, terima kasih atas kerjasama Prof. Munawir dan INP. Sudah ada sertifikat sekarang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan webinar hari ini. Dan semakin mewah lagi ada bagi-bagi buku. Yang mendapatkan buku pada kesempatan kali ini yang beruntung, saya langsung bacakan saja. Ada Galis Remina. Kemudian yang kedua ada Irene Yulianti. Yang ketiga ada Esti Neno. Kemudian ada Irma Manorek dan Hili Venenman. Mohon maaf kalau saya cara membacakannya tidak tepat, tetapi ada 5. Sekali lagi ada Galis Remina, ada Irene Yulianti, ada Esti Neno, ada Irma Manorek, dan juga ada Hili Venenman yang mendapatkan masing-masing 1 buah buku. Kemudian selain itu silahkan untuk mendapatkan sertifikat. Tata cara mendapatkan sertifikatnya sudah diulang-ulang oleh tim dari INP di kolom chat, semoga bisa didapatkan. Baik, nanti kami juga mendapatkan informasi kepada pemenang akan segera dihubungi oleh panitia bagaimana cara mendapatkan bukunya. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Munawir, Dr. Yulia,
Ibu Harwinta, dan juga pada kesempatan kali ini kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Annelies de Jong yang sudah memberikan beberapa komentarnya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkolaborasi, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, dan secara khusus tentu kepada anak-anak kita, dan pada konteks hari ini adalah anak-anak kita yang ABK atau memiliki kebutuhan khusus. Kurang lebih itu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalannya acara. Saya terima kasih yang mendalam sekali lagi kepada narasumber dan seluruh undangan, seluruh peserta webinar pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi pada topik yang tidak kalah menarik di waktu-waktu mendatang. Akhirnya saya akan tutup, selamat sore, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.